banyak orang, terutama Muslim, yang tidak tahu tentang kisah menghilangnya air Zam-Zam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan kami berbagi di dalam channel ini. Insya Allah akan membahas tentang kisah-kisah yang jarang diketahui oleh umat Islam seputar dengan sejarah Islam dan dengan kisah-kisah inspiratif, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua sehingga menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Tentunya sebagai Muslim, kita sudah tahu bahwa air Zam-Zam dihasilkan dari perjuangan, keikhlasan, ketulusan, dan keyakinan seorang ibu terhadap Sang Pencipta, keteguhan iman, ketakwaan seorang ayah, Ibrahim alaihissalam, kepada Sang Pencipta. Kisah ini akan bermula Hajar alaihissalam berlari-lari terengah-engah bolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah untuk mencari sumber mata air yang bisa dia dapatkan. Namun apa daya, ketika Hajar hampir putus asa, akhirnya Hajar menengadahkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seraya berdoa kepada Allah agar Ismail, buah hatinya, tidak mati kehausan. Lalu kemudian Allah Maha Besar dengan segala keagungannya menjawab doa Hajar alaihissalam dan mengabulkan doa-doanya, sehingga muncullah air Zam-Zam, di mana ada 3 riwayat yang menjelaskan. Yang pertama dari hentakan kakinya Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua dari kakinya unta Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga dari kepakan sayapnya Jibril alaihissalam. Namun Allahu a'lam, yang paling kuat yang itu adalah dari kepakan sayapnya Jibril alaihissalam. Singkat cerita, dari munculnya sumber mata air Zam-Zam, kemudian terjadilah komunitas di kota Mekah yang dikuasai oleh suku Jurhum, suku pertama yang tinggal bersama Sayyidatun Hajar dan Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam. Lalu kemudian setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia, maka suku Jurhumlah yang memimpin pemerintahan di kota Mekah. Seiring berjalannya waktu dan melimpahnya keuntungan yang diraih oleh suku Jurhum, karena banyaknya perniagaan terjadi, ya, ketika jemaah haji berdatangan dari seluruh dunia, ternyata di sisi lain ada suku yang iri terhadap suku Jurhum dengan kekayaan, dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh suku Jurhum, yaitu adalah suku Khuza'ah. Kejadian ini berlalu sudah sangat lama, semenjak kematiannya Nabi Ismail alaihissalam, semenjak hukum-hukum Allah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti hukum haji, umroh, lempar jumroh, kurban, dan sebagainya. Namun para ahli sejarah tidak menjelaskan berapa jeda waktunya antara kematian Nabi Ismail alaihissalam dan penyerangan kota Mekah yang dilakukan oleh suku Khuza'ah. Singkat cerita, setelah melimpahnya keuntungan yang diraih oleh suku Jurhum karena sudah memimpin kekuasaan di kota Mekah, hingga sampai pada waktunya ada suku di luar dari kota Mekah yang sangat iri dengan melimpahnya keuntungan yang diraih oleh suku Jurhum, karena banyaknya perniagaan terjadi ketika jemaah haji berdatangan dari seluruh dunia. Khuza'ah terkenal dengan suku yang senang berperang, senang mengambil hak-hak orang lain dan menzalimi orang lain demi kepentingan sukunya sendiri. Hingga mereka, suku Khuza'ah, memutuskan untuk menyerang dan menguasai kota Mekah. Yang pada saat itu terdengar pula kabar penyerangan suku Khuza'ah pada pemimpin suku Jurhum. Lalu pemimpin suku Jurhum memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk menutup pintu-pintu kota Mekah agar tidak bisa dimasuki oleh suku Khuza'ah dan mempersiapkan diri karena perangan tidak akan bisa terelakkan lagi.
dengan ambisi suku Khuza'ah dan hikmah Allah, maka Khuza'ah berhasil menaklukkan suku Jurhum dan menguasai kota Mekah. Tapi menariknya, sahabatku, sebelum penaklukan kota Mekah, pemimpin suku Jurhum sudah tahu nih bahwasannya keadaan kondisi pasukannya sudah banyak yang gugur, sudah banyak yang kalah, sudah banyak tanda-tanda kekalahan di kota Mekah. Maka pada saat itu pemimpin Jurhum memerintahkan kepada pasukan yang ada untuk menimbun air Zam-Zam. Dan pemimpin suku Jurhum menyampaikan kepada seluruh penduduk kota Mekah pada saat itu agar tidak ada yang membocorkan rahasia bin Zam-Zam ini kepada suku Khuza'ah. Dan inilah awal mula air Zam-Zam menghilang selama ratusan tahun sampai nantinya pada masa kepemimpinan Abdul Muttalib di kota Mekah, ia melihat di dalam mimpinya untuk menggali tanah dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya Abdul Muttalib alaihissalam. Artinya selama Khuza'ah memimpin di kota Mekah kurang lebih sekitar 1500 tahun, Khuza'ah tidak menemukan sumber mata air di kota Mekah. Karena memang air Zam-Zam sudah ditimbun, tidak ada yang tahu, sehingga mereka harus membelinya dari luar kota Mekah. Tentunya untuk video ini dibuat tidak akan panjang, sehingga untuk lanjutan dari kisah ini akan kita lanjutkan di video berikutnya. Jadi tunggulah video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.